Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan pastinya bahagia guys. Oke, balik lagi sama gua Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan seperti biasa pagi-pagi sambil gua riding ke tempat kerjaan gue, sambil kita ngobrol-ngobrol guys. Oke, jadi gue mau ngobrolin tentang motor gua dong pastinya. Masa motor orang terus? Bukan motor orang. Ya jadi motor gue ini adalah, ya kalau bagi yang baru nonton, motor gue ini adalah Jupiter MX 150, kembarannya si MX King ya. Jadi motor ini punya kembaran, yaitu MX King. Sebenarnya MX King yang punya kembaran, karena lebih terkenal MX King daripada MX 150. Lo juga pasti di jalan jarang banget yang ngelihat MX 150 ya. Lebih banyak MX King pastinya. Ya jadi bedanya MX King sama 150 yang biasa menurut gua sih nggak begitu banyak ya, cuman ada satu yang paling signifikan, yaitu speedometernya sih guys. Ya seperti yang lo lihat, gue sendiri aja udah ganti speedometernya ke speedometer yang MX King. Jadi speedometer MX 150 nggak kayak gini ya guys. Oke deh, lanjut. Yang pengen gue bahas bukan masalah Jupiter MX King dan MX 150, gue udah bahas di video yang lama gitu ya. Lo bisa nonton, lo tinggal cari channel gua Aldi Ride, ada videonya tentang komparasi antara MX King dengan MX 150 guys. Nah tapi yang mau gue bahas adalah ban, masalah tires ban. Jadi ban bawaannya itu kalau MX King atau MX 150 itu memang dapetnya gede guys, bahkan peleknya juga gede banget. Pelek motor ini bagi yang belum tahu, jadi pelek depan itu 1,85 in, kalau belakang itu 3,5 inch guys. Wah gede banget ya. 3,5 inch itu udah kayak pelek depannya moge-moge ya guys. Atau ZX25R juga pakai 3,5 inch, jadi cukup besar bannya. Nah untuk ban sendiri ya, Jupiter MX King dan MX 150 itu ban belakang dapat ukuran 120 guys. Depannya itu dapat 70. Nah ini agak timpang nih guys. Ban belakangnya tuh 120 guys. Jadi gambot banget, gede banget. Tapi ban depannya cuma dapat 70. Aduh. Kecil banget ban depannya tuh, kayak motor bebek-bebek biasa. Ya. Tapi ban belakangnya dapat 120. Kalau nggak salah dari Swallow apa, gue lupa. Nah, gue kalau mungkin sedikit review, ban bawaannya itu pertama waktu break innya cukup lama. Ya jadi kalau lo nggak break in dulu, break in itu in rain lah kalau bahasa yang biasa sering digunakan, in rain. Jadi yang butuh in rain nggak cuma mesin ya guys, tapi ban juga sama. Ban itu kalau belum in rain, ban bawaan ya, ban bawaannya gue lupa, kalau nggak ya Swallow kayaknya, kalau nggak Swallow IRC, cuman itu licin parah guys. Wah licinnya licin parah, dan compoundnya tuh memang kayaknya hard banget, keras banget, itu licin banget. Nah dan pas dipakai sudah beberapa kilometer agak sedikit ngegrip, tapi tetap licin guys ya. Gue pakai bannya itu sekitar ya hampir 2 tahunan gitulah, udah botak ya. Ban depannya udah botak, ban belakangnya lebih parah lagi. Jadi itu licin banget, suka ngesot, suka ngespin gitu. Kalau misalnya kadang-kadang ngegasnya agak-agak brutal gitu. Pas hujan tuh agak apa ya, pas hujan tuh udah deh, udah kayak Casey Stoner lah gitu. Atau enggak kayak Marc Marquez lah. Lo banyakan nge-slide deh ya. Apalagi kalau lo memang kadang-kadang suka pakai rem belakangnya terlalu berlebihan gitu ya, atau enggak kaget gitu terus lo nginjak rem belakang.
Nah itu ban bawaan itu menurut gua kurang begitu ngegrip dan cenderung licin sih. Oke, terus gue ganti ya ke ban Michelin Pilot Street. Nah, dan udah gue pakai sampai saat ini. Ya Allah, telanjang guys. Mandi di kali kayak zaman gue dulu. Ya, jadi setelah gue 1,5 tahun pakai ya, dan gue merasakan itu bannya licin dan udah botak juga, saatnya gue ganti. Nah, gue gantinya langsung ke Michelin Pilot Street guys. Dan gue naik ukuran ya, depan, waduh ada kembaran gue guys. MX King, yoi. Hello brother. Ya, jadi ban depan gue ganti dari ukuran 70 tuh yang bawaan ke 90. Yang belakang gue ganti ke 130. Jadi gue naik 1, depan naik 2 gitu ya. Tapi pakai Michelin Pilot Street. Dan pas gue pegang bahannya tuh dia bahkan baru gitu ya, baru dibuka itu plastiknya tuh bahannya masih kelihatan kayak empuk banget ya, walaupun sebenarnya itu kayaknya hard atau medium compound ya, pokoknya lebih grippy lah gitu kelihatannya ya. Ya, untuk informasi aja, kalau ban depan lo ganti dengan Pilot Street yang ukuran 100 itu bakal mentok spakbor ya. Jadi awalnya gue pengen ganti ke 100, udah dicobain di motor gue bahkan, ban gue nggak bisa muter. Ya udah deh, akhirnya gue turun lagi ke 90. Jadi kalau lo mau ganti ban depan itu maksimal 90 guys, kalau lo punya MX King atau MX 150. Kalau ban belakang itu bisa sampai 140, 150 juga bisa beberapa, cuma 150 tuh shape-nya nggak begitu bagus ya, takutnya nggak aman gitu. Batas amannya 140 sih ya, masih oke lah gitu ibaratnya dipakai. Oke, lanjut ngebahas masalah bannya. Jadi gue nge-review ban juga. Nah, gue udah pakai 1,5 tahun Michelin ya, memang udah agak tipis, tapi pas gue coba itu gripnya dong, baru keluar aja gripnya bagus, dan udah gue pakai 30 km itu bagus banget. Gue nggak pernah ada gejala gasruk, ngesot gitu, udah nggak lagi seperti yang di dulu gue pakai gitu. Jadi bener-bener gripnya tuh improve banget, buat cornering juga nurut banget guys. Wah gila, beda banget. Terus performa pengereman juga improve dong guys, gila. Ya itulah perbedaan dari ban bawaan. Berarti ban bawaan juga bukan ban yang bagus gitu ya, tiba-tiba langsung lo ganti ke ban Michelin. Wah, ninjanya keren banget. Dan itu ban Michelin itu gue beli waktu itu berapa ya, 1,1 juta gitu, dua depan belakang ya, di Planet Ban waktu itu kan. Itu bener-bener keren banget sih, gripnya aduh night and day lah ya. Lo juga riding lebih safety sih karena ban bagus juga. Nah, untuk tekanan angin, tire pressure biasanya kalau gue suka pakai tuh, gue kadang-kadang nggak pernah sesuai sama yang ada di petunjuk ya. Kalau petunjuk kan biasanya standar ya 33, 36 gitu, depan 33, belakang 36 gitu kan. Nah, kalau gue sendiri itu biasanya suka pakai agak lebih tinggi daripada biasanya gitu. Ban belakang biasanya gue pakai 39, depannya itu mungkin bisa 36 atau nggak mungkin lebih tinggi 37 gitu ya. Kenapa? Karena gini, tergantung kondisi lo riding gitu. Kalau lo ridingnya lama ya mungkin lo bakalan merendahkan tire pressure. Jadi tire pressure itu selalu it depends jawabannya, nggak pernah pasti ya. Ini menurut gue ya guys, gue bisa salah ya. Jadi kalau gue lebih seneng dari bawaan itu udah lebih keras ya, karena pada saat lo bawa naik motor kan ban lo panas, terus udara di dalam
ban itu naik. Nah sehingga bisa jadi abis lo riding lo cek lagi tekanan anginnya bisa naik 2-3 psi. Nah kalau gue langsung dari rumah keluar rumah itu bannya udah langsung tekanan tinggi, karena gue riding nggak pernah lama-lama guys ya, bukan trek yang muter-muter terus treknya juga panas gitu kan. Nah kalau gue casual riding ini cuma buat berangkat ke kantor gitu ya, nggak pernah kayak apa tuh namanya, nggak pernah kayak muter-muter terus jauh gitu tempatnya, nggak ada tempat yang bisa kencang juga bawa motornya gitu kan. Jadi gue lebih lebih seneng agak lebih tinggi sedikit PSI nya, jadi gue langsung dapat grip yang optimal di awal ya, karena gue sendiri juga nggak pakai riding lama ya. Jadi kalau lo misalkan riding lama dan itu terus-terusan ya mungkin, dan apalagi kondisi cuacanya gini misalkan lagi panas kayak gini tuh guys ya, lo bisa menurunkan PSI, menurunkan tekanan angin di dalam ban. Itu menurut gue ya guys. Dan gue belajar ini tentang tekanan angin itu dari Dave Moss. Jadi kalau lo lihat YouTube-nya, lo coba cari DMT, Dave Moss Tuning. Dia lebih kepada tuning suspensi sih guys. Jadi lo kalau mau belajar cara tuning rider sag, terus compression, rebound, terus bagaimana dia melayani customernya saat customernya misalkan overweight atau underweight, terus kalau motornya misalkan merek A, merek B, merek C, tempat gimana lo nyetingnya, itu lo belajar sama Dave Moss tuh. Saya pakai bahasa Inggris ya guys. Kalau bisa, wah itu ilmunya dari Dave Moss itu gila, mantep banget sih ya. Nah jadi di situ dia juga sedikit mengulas tire pressure juga. Jadi gue belajar dari situ. Jadi semua tire pressure itu nggak mungkin sesuai sama pabrikan. Kenapa ya? Karena pada saat lo punya motor mungkin tulisan yang ada di biasanya di swing arm ya 36, 33 atau 32, 33 gitu misalkan, itu mungkin hanya khusus untuk ban yang lo pakai saat itu di tahun itu di kondisi itu gitu. Saat lo udah pakai 4 tahun 5 tahun kayak gue nih misalkan udah pakai 3 tahun gitu kan, lo ganti ban itu udah nggak relevan lagi, apalagi lo udah upsize atau nggak bannya dengan spesifikasi tertentu yang maksimum tire pressure berbeda ya, lo nggak mungkin bisa nyamain lagi. Cara yang paling benar adalah ya lo coba di jalan. Ini Pertamina banyak, jadi lo bisa ya tinggal bayar 3.000 lah per ban gitu kan untuk nyoba tire pressure segini segitu gitu. Nah lo coba yang mana yang paling enak, tergantung tadi gue bilang it depends jarak tempuh lo semana, kondisi jalannya panas atau dingin ya, yang menentukan berapa besar tire pressure, bisa jauh lebih tinggi, bisa jauh lebih rendah. Oke gitu guys, semoga bermanfaat. Oke kalau gitu segitu aja, thank you banget yang udah nonton guys. Please jangan lupa untuk subscribe, dan kalau emang suka sama videonya jangan lupa untuk klik like juga. Komen di bawah kalau ada yang mau nanyain sesuatu atau apapun silahkan. Dan kalau gitu see you next video guys. Wassalam.